Acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLH Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Bapak Supran Asisten 1. Yang terhormat Ketua beserta anggota KPU Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Kapolda Bengkulu. Yang kami hormati Danrem 041 Gamas Bengkulu. Yang kami hormati Kajati Bengkulu. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Yang kami hormati Dan Lanal Bengkulu. Yang kami hormati Kabinda Bengkulu. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Kota Seprovinsi Bengkulu. Yang kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Yang kami hormati rekan-rekan media cetak, elektronik, dan online, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Rapat pleno terbuka. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 Kamis 18 Februari 2021 dimulai. Marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Abdul Latif, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Majelis, hadirin para tamu undangan yang sama-sama berbahagia. Sejenak marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon dengan harapan acara pada hari ini dan selanjutnya mendapatkan ridho, keberkahan dan perlindungan daripadanya. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk mengawalnya dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa halalan thayyiban. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika kama nawatal arda bisamsika wa qamarika abadan abada. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu, Tuhan yang memiliki segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Di bawah segala keagungan-Mu ya Allah, kami bersimpuh seraya menengadahkan tangan, berharap Engkau mengabulkan permohonan kami. Ampunilah dosa dan segala kehilapan kami. Ampunilah segala dosa dan segala kehilapan kami. Ampunilah dosa dan segala kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala limpahan rahmat dan segala karunia-Mu jua, saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk Provinsi Bengkulu. Untuk itu ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh rahmat dan segala keberkahan, pertemuan yang dapat menciptakan keamanan, kesejahteraan pada masa yang akan datang. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, agar bisa membawa kami, masyarakat daerah kami, menjadi masyarakat yang lebih bermartabat dan menjadikan daerah kami daerah yang aman, tentram, dan sejahtera. Ya Allah, sinarilah hati kami, hati para pemimpin kami dengan sinar taufik dan hidayah-Mu, agar dapat membawa kami menuju kepada keselamatan dan mencapai ridho-Mu. Penuhilah hati kami dengan iman dan ilmu-Mu. Bimbinglah tutur kata lisan kami, sikap dan tingkah laku kami, agar kami memiliki akhlak yang mulia. Jadikanlah keindahan pada setiap perbedaan pandangan di antara kami dengan balutan cinta dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, berkahilah umur kami, sehatkanlah jasad kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, baikkan amal kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami pada segala kebaikan, dan jauhkan kami dari segala kejahatan, agar kami dapat menjalankan amanah dengan benar. Ya Allah, jangan biarkan dosa di antara kami, melainkan Engkau ampuni. Dan tidak ada suatu persoalan
melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula suatu hajat yang mendapatkan ridho-Mu, melainkan Engkau kabulkan. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur tatkala mendapatkan nikmat-Mu, serta bertawakal ketika mendapatkan musibah. Jadikanlah setiap langkah dan perbuatan sebagai ibadah kepada-Mu dan pengabdian kepada bangsa dan negeri kami tercinta. Ya Allah, ampunilah dosa para pendahulu kami, dosa para orang tua kami, dan para pemimpin kami, dan dosa kami semua yang hadir berada di tempat ini, hingga akhir kami, akhir yang baik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, lindungilah bangsa kami, lindungilah daerah kami, lindungilah masyarakat kami, hindarkan kami dari segala malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan segala kemungkaran. Allahumma anfa'na al-ghula wal bala'a wal fahsya'a wal munkara wa syuyufa mukhtalifah wa syada'ida mal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina khasa wa min buldanil muslimin 'am innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat pleno terbuka. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 yang akan dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu. Kepada yang terhormat Bapak Irwan Saputra, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota KPU Provinsi Bengkulu yang saya hormati, unsur koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bengkulu yang hadir dalam kesempatan ini, Pak PLH Gubernur diwakili oleh Asisten 1 yang mewakili Pak Kapolda, Pak Erik, terima kasih sudah hadir, mewakili Pak Danrem yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi, tidak ada yang hadir karena hari ini informasinya kehadiran Kepala Kejati yang baru ya. Ada acara internal serah terima Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru di Provinsi Bengkulu. Kemarin kita sudah komunikasi, kebetulan Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga mendampingi KPU Provinsi Bengkulu selaku jaksa pengacara negara dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, sehingga kemarin kita sudah koordinasi tapi belum ada yang hadir. Dan yang saya hormati yang mewakili Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mewakili Pak Dalana, terima kasih sudah hadir, mewakili Pak Kabinda, terima kasih Pak Yanuar sudah hadir, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Pak Parsa, beserta jajaran yang hadir dalam kesempatan ini, terima kasih. Kemudian kami juga mengundang dalam kesempatan ini stakeholder terkait yang selama ini menjadi mitra KPU dalam pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur tahun 2020. Ada ID, Ketua ID, Pak Safir, terima kasih sudah hadir. Kepala Dinas Kesehatan, terima kasih sudah hadir, Erwan. Kemudian Kepala BPBD ya, dari Satgas COVID Provinsi Bengkulu, wakil Satpol PP, kemudian Kepala Kesbangpol Provinsi sudah hadir. Kemudian yang dari Dukcapil ya, mewakili Pak Kasih Dukcapil, terima kasih sudah hadir. Kemudian yang saya hormati teman-teman dari Pokja, ada juga dari Pokja penetapan ya, sebelum kita melakukan penetapan juga ada Pokja yang kita bentuk untuk melakukan koordinasi terkait dengan kesiapan pelaksanaan penetapan ini. Kemudian dari kuasa hukum KPU ya, sudah hadir 3 orang,
Yang saya hormati selanjutnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu hadir dari nomor urut 1 calon gubernur diwakili, kemudian hadir pasangan calon wakil gubernur ya, calon wakil gubernur Pak Rojonsa, terima kasih sudah hadir, dan para partai atau gabungan partai politik pengusung dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang hadir dalam kesempatan ini lengkap. Juga ada yang selama ini menjadi RO KPU, Pak Jejen ya, hadir, sudah hadir RO di nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 2 ini lengkap nih ya, hadir semua ya. Ada satu yang selama ini jarang hadir tiba-tiba hadir ya. Iya, dia menjadi RO KPU pada proses legislatif sebenarnya, tapi di pemilihan kepala daerah beliau muncul di penghujung tahapan ya. Di ujung tahapan selama ini bergerak di belakang layar ya. Serta teman-teman yang lain ada Bang Zul, kemudian Ibu Pera, Pak Yanto ya, yang selama ini menjadi RO juga mendampingi kita, dan yang baru yang kacamata saya belum kenal melalui mewakili PKS ya. Oh iya, baru saya yang baru berarti ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian kami juga mengundang para ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota yang alhamdulillah sudah menuntaskan tahapannya sampai pada tahapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, kecuali ada 2 kabupaten ya, yang masih menunggu proses penetapan, yaitu Kabupaten Kaur dan Bengkulu Selatan. Ada yang hadir dari Bengkulu Selatan? Ada? Oh iya, ada yang mewakili ya. Terima kasih sudah hadir. Tolong jangan lupa menetapkan. Karena terutama Bengkulu Selatan yang lebih dahulu ya, pada tanggal 16 mereka sudah menerima putusan ya, dengan putusan ya, karena perkaranya ditarik ya, sehingga mendapatkan penetapan, bukan putusan ya. Kalau Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kaur yang mendapatkan putusan karena sudah dilakukan melalui proses persidangan ya. Semoga Kaur juga dalam waktu dekat akan segera menetapkan bupati dan wakil bupati Kaur terpilih, serta teman-teman media yang alhamdulillah hadir dalam kesempatan ini ya, cukup banyak, ada yang di dalam dan di luar ya. Kalau nanti kursinya tidak cukup silahkan berdiri, biasa teman-teman media berdiri ya. Jadi kami mempersilahkan semua media untuk hadir karena ini adalah momen terakhir dari rangkaian tahapan penyelenggaraan. Di tahapan penyelenggaraan ini adalah merupakan tahapan akhir, namun bagi KPU masih ada tahapan berikutnya, tahapan evaluasi dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ya. Kita masih ada tahapan, setelah tahapan penetapan ini selesai paling lambat 2 bulan, KPU akan mempersiapkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini. Namun untuk tahapan penyelenggaraannya ini adalah tahapan akhir, karena setelah ini KPU akan menyerahkan berita acara dan keputusan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih ini kepada DPRD provinsi. Selanjutnya DPRD provinsi sesuai dengan mekanisme yang diatur melalui rapat paripurna ya, Pak Sekwan, Bapak tadi yang wakil ketua DPRD, nanti akan kami sampaikan berita acara dan keputusan melalui rapat paripurna, nanti akan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ya. Terima kasih, nanti kita akan koordinasi lagi Pak Sekwan ya, terkait dengan pelaksanaan rapat paripurna, dan sebelumnya kami akan menyampaikan nanti menyerahkan surat keputusan hasil penetapan hari ini. Serta Bapak Ibu semua yang mohon maaf kalau ada yang lupa kami sebutkan di antara kita semua, tanpa mengurangi rasa hormat kami. Tentu alhamdulillah ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang walaupun suasananya sedikit mendung, dingin ya, dan tambah dingin kita di ruangan ini, kita semua alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Terutama di masa pandemi ini ya, kita berharap kesehatan adalah modal penting bagi kita untuk melaksanakan tahapan ini. Karena itu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bertemu di tahapan akhir dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 ini. Dan syukur tentunya dari tahapan panjang yang telah dilakukan ya, lebih kurang 17 bulan tidak terasa sejak September 2019 Bapak Ibu semua, KPU Provinsi Bengkulu memulai tahapan ini dengan melakukan penyusunan anggaran bersama TAPD. Dan
alhamdulillah prosesnya lancar. Terima kasih Pak Asisten, mewakili Pak Gubernur, dan proses itu sudah dimulai sejak bulan September 2019, lebih kurang 17 bulan ya, sampai di Februari 2021 ini kita menuntaskan tahapan panjang tersebut. Walaupun sempat tertunda, sempat ada penundaan di akhir bulan Maret ya, sampai pertengahan Juni tahun 2020 lalu, tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur serta tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati dilakukan penundaan karena adanya pandemi COVID-19. Karena itu yang berikutnya juga patut kita syukuri bahwa di tengah kondisi pandemi ini kita masih bisa melaksanakan tahapan yang begitu ketat, menyita energi pikiran, menyita perhatian publik. Ini kita bisa selenggarakan dengan aman, lancar, dan sukses. Dan alhamdulillah, walaupun pada hari penyelenggaraan pemilihan Bengkulu dilanda hujan badai lebat, namun penyelenggaraan pemilihan serentak ini bisa berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah, tingkat partisipasi pemilih Provinsi Bengkulu mencapai 77,73%, cukup tinggi, dan ini adalah peringkat kedua nasional tertinggi. Alhamdulillah, kita hanya kalah dengan Sulawesi Utara, mereka 78,72%, hanya selisih 1% ya, kurang sedikit ya. Jadi tingkat partisipasi pemilih kita cukup tinggi, di atas target partisipasi pemilih nasional 75,5% target partisipasi nasional. Kita mencapai 77,73. Karena itu ini patut kita syukuri. Dan dalam kesempatan ini, sebelum kita memulai rapat pleno terbuka ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, mensupport, bersinergi sehingga tahapan penyelenggaraan ini sampai kepada hari ini. Kita akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu terpilih hasil pemilihan gubernur tahun 2020. Bapak Ibu semua, selanjutnya memenuhi ketentuan pasal 52 peraturan KPU nomor 19 tahun 2020 merupakan perubahan terhadap peraturan KPU nomor 9 tahun 2019 pasal 50 ayat 1 menyampaikan KPU Provinsi KIP Aceh menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam rapat pleno terbuka. Karena itu dengan izin kita semua, dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu terpilih hasil pemilihan gubernur Bengkulu tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu semua, selanjutnya menjadi kewajiban kami sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19 karena pelaksanaan acara di tengah masa pandemi, kami selalu mengingatkan kepada kita semua dalam pelaksanaan acara penetapan ini, walaupun hanya singkat, kita di ruangan ini seolah tidak lebih dari 1 jam nanti Pak Kadis dan teman-teman dari Satgas ya, untuk sama-sama kita menerapkan protokol kesehatan, menjaga 3M, menggunakan masker. Kalau saya izin ya nih, karena lagi ngomong nih Pak, izin saya buka maskernya. Kemudian menjaga jarak ya, tadi di awal kita sudah mengatur jarak antar peserta, namun biasanya di tengah rapat ada mulai bergeser-geser, berbisik-bisik, merapat-merapat. Nah itu mohon dikembalikan jaraknya sesuai dengan yang diatur dalam protokol kesehatan, serta mencuci tangan. Mencuci tangan di luar, kami menyiapkan hand sanitizer maupun di dalam, di meja sudah kami siapkan, dan tentunya Bapak Ibu semua kami yakin juga sudah mempersiapkan di saku masing-masing hand sanitizer untuk setiap saat bila kita merasa kondisi tangan kita sudah tidak bersih ya, untuk segera kita menggunakan hand sanitizer yang kita miliki masing-masing. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga ya, agar penularan COVID-19 itu bisa kita cegah. Walaupun di dalam ruangan ini mungkin ada yang sudah divaksin ya, cuman saya lihat tidak ada. Ya, tidak tahu Pak Rosjonsa apakah sudah divaksin, Pak Bupati kemarin mungkin sudah ya. Nah, namun tetap ya kita untuk menjaga protokol kesehatan, selebihnya kayaknya belum ada yang divaksin. Nah, walaupun Pak Kadis Kesehatan kayaknya sudah nih ya. Ya. Nah, setelah ini saya dengar giliran penyelenggara pemilu katanya. Amin. Tapi wartawan yang sudah ngecop duluan kalau orang Bengkulu nih. Ya,
mereka setelah ini katanya teman-teman media juga akan divaksin. Mudah-mudahan juga giliran penyelenggara pemilu nanti juga akan divaksin. Ketua Bawaslu ya, Bawaslu sama nanti. Kalau penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu pasti ikut divaksin. Kecuali yang tidak mau. Bapak Ibu semua yang saya hormati, selanjutnya kami akan membaca sedikit saja ketentuan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan rapat pleno kita hari ini. Yaitu yang pertama masih di pasal 52 ya, peraturan KPU. Ini adalah merupakan dasar pelaksanaan pleno kita agar kita semua memahami. Yang pertama di pasal 2 disebutkan bahwa hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang saya sampaikan tadi dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon terpilih. Nanti ada berita acara yang akan kita tandatangani bersama. KPU Provinsi KPP Aceh menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada hari yang sama. Artinya pada hari ini juga kepada A. DPRD Provinsi. Nanti akan diwakili oleh Pak Sekwan yang mohon untuk bisa menerima berita acara nanti. Kemudian partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Ya, walaupun tidak lengkap, Dirjen bisa mewakili ini untuk pasangan calon nomor 3, nomor 1 ada, kalau yang nomor 2 lengkap hadir. Nanti kami mohon kesediaannya untuk menerima berita acara hasil penetapan pasangan calon gubernur terpilih hari ini. Kemudian pasangan calon terpilih hadir, wakil gubernur ya dari nomor 2 hadir. Nanti kami mohon kesediaannya juga untuk menerima berita acara. Kemudian calon gubernurnya diwakili juga nanti hadir untuk bersedia menerima berita yang kami sampaikan. Kemudian KPU Republik Indonesia nanti akan disampaikan oleh Pak Eko dan kawan-kawan, didampingi oleh Bawaslu. Pak, boleh nanti kita menyampaikan berita acara ini ke KPU RI. Selanjutnya ke Bawaslu Provinsi, ya nanti Pak Ketua Bawaslu alhamdulillah hadir langsung dalam kesempatan ini. Kemudian pada ayat 4, penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam keputusan KPU Provinsi Bengkulu. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan paling lama 1 hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku register perkara konstitusi. 1 hari paling lambat, namun ada kelanjutannya. Pada ayat 5, ayat 6, dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan paling lambat 3 hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima. Nah, dalam kesempatan ini kami akan sampaikan kepada kita semua selaku peserta dan hadir undangan, kami akan membacakan surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada KPU Provinsi Bengkulu melalui KPU RI tentang penyampaian salinan putusan. Surat inilah yang menjadi dasar bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan penetapan hari ini. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 60.78/PSPK/PSPK/02/2021 hal penyampaian salinan putusan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai termohon melalui yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta 16 Februari 2021, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dalam kurung PMK 6 2020 dengan ini menyampaikan salinan putusan nomor 78/PHP-GP/19/Romawi/2021 perihal perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur Bengkulu yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut. Mengadili menyatakan dalam eksepsi 1, menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam, kami ulangi, nomor 2,
menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian salinan putusan ini disampaikan melalui juru panggil Mahkamah Konstitusi Panitera Muhyiddin SH MU. Bapak Ibu semua, surat tertanggal 16 Februari 2021 ini menjadi dasar KPU untuk paling lambat 3 hari setelah menerima surat ini untuk melakukan penetapan hari ini. Karena itu Bapak Ibu semua, izinkan kami akan menandatangani berita acara penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih hari ini untuk menjadi bahan bagi proses selanjutnya DPD Provinsi untuk menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada Presiden melalui Mendagri. Demikian sebagai pengantar dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, penandatanganan berita acara penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Bengkulu. Kepada Ketua dan anggota KPU Provinsi Bengkulu, kami mohon kehadirannya di depan. Dan berikut kami juga mengundang Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk bisa menyaksikan kami persilakan kembali ke tempat. Berikutnya, pembacaan berita acara penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu. Kepada yang terhormat Bapak Irwan Saputra, disilakan. Berita acara rapat pleno
nomor 291 garis miring PL.02.7 garis datar BA garis miring 17 garis miring Prof garis miring 2 Romawi garis miring 2021 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 bulan Februari, pada hari ini, Kamis, tanggal 18 bulan Februari tahun 2021, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Mercure Bengkulu, berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya. 2. Pasal 52 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78 garis miring PHB.GU garis datar 19 Romawi garis miring 2021 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119 garis miring PL.02.6 garis datar KPT garis miring 17 garis miring Prof garis miring 12 Romawi 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. 5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 152 garis miring PY.02.1 garis datar SD garis miring 03 garis miring KPU garis miring 2 Romawi garis miring 2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan dismisal atau ketetapan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melaksanakan rapat pleno terbuka dengan keputusan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 adalah pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Haji Rohidin Mersyad dan Dr. E. Haji Rosjonsa dengan perolehan suara sebanyak 418.080 suara dengan persentase 41,20% dari total suara sah. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bengkulu, tempat, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra Ketua ditandatangani, Eko Sugianto anggota ditandatangani, Siti Baroroh anggota ditandatangani, dan Linsah anggota ditandatangani, Emek Fevzoni anggota ditandatangani. Berikutnya penyerahan berita acara rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Berikut kami mengundang pasangan calon nomor urut 1 Bapak Helmi Hasan dan Haji Muslihan Didik Sutrisno serta partai politik pengusung. Kami mohon kehadirannya di depan.
dan kepada Ketua beserta anggota untuk bisa hadir di depan. Dan kami juga mengundang Bawaslu untuk bisa menyaksikan. Kepada pasangan calon nomor 1, kami persilakan kembali ke tempat. Dan berikutnya kami mengundang pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersa dan Dr. Ekonomi Haji Rosjonsa serta partai politik pengusung. Kami silakan untuk bisa hadir di depan. Kepada pasangan calon nomor 2, kami silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya kami mengundang pasangan calon nomor urut 3, Bapak Haji Agustin Mariono dan Dr. Insinyur Haji M. Imron Rosadi, MMMSI, serta partai politik pengusung.
Berikutnya penyerahan berita acara kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu. Berikut kami mengundang Ketua DPRD Provinsi Bengkulu untuk bisa hadir di depan. Berikut kami mengundang Danjen 041 Gamas Bengkulu, Kajati Bengkulu, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan Lanal Bengkulu, Kabinda Bengkulu untuk bisa berfoto bersama. Kami mohon kehadirannya di depan. Dan berikut juga kami mengundang Kapolda Bengkulu untuk bisa hadir di depan. Berikut juga kami mengundang Ketua ID, Satpol PP, dan Dukcapil untuk bisa hadir di depan. Dan juga kami mengundang Kesbangpol untuk bisa hadir di depan. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Berikutnya, penutupan rapat pleno terbuka dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu.
Kepada yang terhormat Bapak Iwan Samudra, disilakan. Bapak Ibu peserta rapat pleno yang kami hormati, demikian rangkaian walaupun singkat tetapi ini monumental, penting yang kata Pak Kadis Kesehatan itu lebih uniknya lagi karena kita semua pakai masker. Belum tentu 5 tahun yang akan datang atau kapan lagi nanti akan ada foto seperti ini ya. Jadi ini sejarah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan memberikan imbas yang positif bagi kelanjutan pembangunan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, bagi yang ingin mendapatkan berita acara hasil penetapan pada hari ini, nanti kami persilakan menghubungi sekretariat ya. Memang secara simbolis yang kita serahkan adalah pihak-pihak yang memang terkait dengan apa yang sudah diatur di dalam regulasi kita. Namun kami juga mempersilahkan teman-teman media atau siapapun nanti yang ingin mendapatkan berita acara, selain nanti kami akan upload, akan umumkan di dalam laman resmi KPU Provinsi Bengkulu, bagi Bapak Ibu semua juga yang ingin mendapatkan haknya untuk menghubungi sekretariat, tapi bersabar dari belakang, boleh hari yang mau hari ini menghubungi di belakang, nanti setelah pleno ini ditutup. Bapak Ibu semua, selanjutnya kami akan sampaikan juga ketentuan pasal 61 62 Undang-Undang Sesuai Peraturan KPU tentang penyampaian hasil penetapan kita hari ini. Di ayat 1 disampaikan bahwa KPU Provinsi menyampaikan berita acara dan keputusan. Jadi berita acara dan keputusan tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi. Pada ayat 2, penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 1 hari setelah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan. Izin nanti Pak Sekwan, kita akan koordinasi rencana besok pagi kami akan menyerahkan keputusan dari hasil rapat pleno kami hari ini. Setelah ini kami akan melaksanakan pleno untuk menetapkan keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan kami serahkan ke DPRD Provinsi besok pagi. Ya. Mungkin nanti teman-teman dari sekretariat KPU Provinsi bisa berkoordinasi dengan Pak Sekwan. Kita usahakan sepagi mungkin ketika DPRD Provinsi sudah siap, kami akan menyerahkan berita acara ini. Tidak perlu lama-lama untuk agar bisa diproses sesuai dengan mekanisme perundangan yang sudah mengatur tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Selanjutnya sebelum ditutup, kami mendapat informasi dari biodata yang kami terima dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur yang lalu, ada di antara paslon gubernur dan wakil gubernur yang hari ini berulang tahun. Jadi luar biasa, dan informasinya pasangan calon itu ada di ruangan ini. Saya juga tidak tahu. Kami silakan nanti sesuai dengan adat yang berlaku bagaimana mengeksekusinya. Bapak Ibu semua, sekali lagi sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi, dukungan, support kepada penyelenggara pemilu KPU Provinsi Bengkulu, KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu, kepada seluruh pihak stakeholder terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semuanya memiliki partisipasi, memiliki peran yang besar sehingga pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini terlaksana dengan aman, lancar, dan sukses. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 secara resmi saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang terhormat, sebagai informasi bahwa pihak panitia sudah menyiapkan makan siang di restoran. Selanjutnya KPU Kabupaten Kota